Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman IPA 1 dan IPA 2. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam kondisi sehat dan fit ya. Puasanya juga nggak boleh pecah ya. Nah teman-teman, meski dalam kondisi puasa, kita harus tetap semangat untuk belajar, karena belajar adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang materi, ada yang inget? Iya, animalia. Animalia dikelompokkan menjadi vertebrata dan invertebrata secara garis besar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu ekosistem. Apa itu ekosistem? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti dari materi kali ini, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah kita mempelajari tentang materi ekosistem ini. Ternyata kompetensi dasarnya yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Nah, cangkupan materinya di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama ada komponen ekosistem, yang kedua ada tipe-tipe ekosistem, yang ketiga ada aliran energi dan dalam ekosistem, yang keempat ada daur biogeokimia. Kata kuncinya di sini ada abiotik, biotik, biogeokimia, ekologi, ekosistem, energi, populasi, interaksi, simbiosis, dan suksesi. Oke, baiklah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ekosistem. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem berarti interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Nah teman-teman, pengertian ini pertama kali dikemukakan oleh Tansley pada tahun 1935. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut dengan ekologi. Nah, yang pertama kali mencetuskan sebutan ekologi itu adalah Ernest Haeckel, teman-teman. Waktu semester 1, coba ingat-ingat lagi, kita pernah belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi kan? Nah, salah satu cabang ilmu biologi itu adalah ekologi, dimana ekos itu artinya interaksi, timbal balik, sedangkan logos itu artinya ilmu. Berarti ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, hubungan timbal balik. Iya. Setelah kita tahu apa itu ekosistem, kita perlu tahu komponen apa aja sih yang ada di dalam ekosistem. Sesuai pengertiannya, tadi adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik dan biotiknya. Berarti salah satu komponen ekosistem di dalamnya itu adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Teman-teman, sesuai namanya abiotik. Kalau misalnya biologi, bios itu adalah hidup, betul. Logos ilmu, artinya kalau bio, abiotik, a itu tidak, bio itu hidup, berarti komponen tak hidup. Nah, kalau biotik itu adalah komponen hidup. Teman-teman, komponen abiotik itu terdiri dari air, tanah, udara atau oksigen, kelembapan dan suhu, cahaya matahari, topografi, iklim, pH, dan lain sebagainya. Semua yang tak hidup itu adalah komponen dari abiotik, tapi dia pasti punya kaitan dengan lingkungan. Sedangkan komponen biotik itu adalah produsen, konsumen, detrivor, dekomposer. Teman-teman, produsen itu adalah tumbuhan, konsumen itu hewan dan manusia, detritivor itu adalah makhluk mikroorganisme, dekomposer itu adalah bakteri. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan bahas satu-satu. Komponen abiotik yang pertama tadi ada air ya teman-teman. Air ini berfungsi melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. Nah, tanpa kita sadari, air ini juga sangat berperan dalam tubuh kita, karena 90% dari tubuh kita itu adalah tersusun dari air. Sekarang kalian lelah kan? Capek, lesu, itu karena tubuh kalian kekurangan air, sedangkan kalian selalu melakukan penguapan atau mengeluarkan keringat. Artinya kalian mengalami dehidrasi. Kenapa? Karena kalian puasa.
Nah, selanjutnya, air juga berperan untuk memainkan proses metabolisme, teman-teman. Metabolisme ini adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, di mana dia menghasilkan suatu energi, gitu, teman-teman. Selanjutnya ada udara. Udara ini macam-macam ya, teman-teman. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada gas-gas lain juga. Nah, teman-teman, oksigen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti kita untuk bernafas, untuk hidup. Kalau karbon dioksida itu biasanya lebih dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk bahan fotosintesis. Jadi kita, manusia, makhluk hidup lain, dan tumbuhan itu saling bekerja sama. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk manusia, sedangkan manusia menghasilkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Selanjutnya ada kelembapan dan suhu, teman-teman. Nah, kelembapan dan suhu berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan. Kalian kalau keringetan itu adalah tubuh kalian sedang mengalami penguapan. Dan hasil dari penguapannya berupa air yang keluar dari pori-pori keringat. Nah, selanjutnya ada tanah, teman-teman. Tanah ini sebagai substrat untuk tempat hidup organisme, kemudian menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral, selanjutnya tempat melakukan aktivitas hidup. Komponen abiotik yang selanjutnya yaitu topografi, teman-teman. Apa sih topografi? Topografi artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Jadi, perbedaan topografi mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda-beda di setiap tempat atau di setiap daerah. Nah, topografi juga berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Selanjutnya ada iklim. Iklim ini terbentuk atas interaksi komponen abiotik kelembapan, suhu, cahaya, dan curah hujan. Iklim berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan juga pada tingkat populasi hewan di suatu tempat. Nah, yang terakhir ada cahaya. Cahaya sebagai energi primer bagi ekosistem dan berperan penting dalam menjaga suhu bumi. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis, dan tanpa cahaya, manusia, hewan, dan makhluk hidup lain itu tidak akan bisa melakukan proses metabolisme. Jadi, cahaya di sini adalah komponen yang paling penting dalam makhluk hidup di bumi. Gimana teman-teman? Sudah paham komponen abiotik? Sudah dong ya pastinya. Lanjut ke komponen biotik. Komponen hidup. Komponen hidup yang pertama itu ada produsen, teman-teman. Apa sih produsen? Produsen adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Nah, autotrof ini ada dua sifat, teman-teman. Yang pertama fotoautotrof dan yang kedua kemoautotrof. Foto artinya cahaya, foton. Berarti fotoautotrof itu adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya dengan bantuan cahaya. Sedangkan kalau kemo itu kimia, artinya makhluk hidup yang dapat membuat atau mensintesis makanannya dengan bantuan hasil reaksi kimia. Contohnya di situ Miss tulis untuk fotoautotrof itu semua tumbuhan, alga dan prokariota fotosintetik. Contoh prokariota fotosintetiknya itu ada cyanobacteria. Kalau makroalganya di situ ada Halimeda opuntia. Nah, untuk contoh makhluk hidup kemoautotrof itu ada Nitrosomonas, teman-teman, atau prokariota kemosintetik. Lanjut, konsumen. Kalau udah ada produsen pasti ada konsumennya. Kalau ada yang buat makanan pasti ada yang memakan makanannya. Nah, konsumen ini semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, teman-teman, atau biasa disebut dengan heterotrof. Iya, betul.
Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada herbivora, konsumen primer. Herbivora itu yang memakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora, konsumen sekunder, memakan hewan yang memakan tumbuhan. Selanjutnya ada omnivora atau pemakan segalanya. Dia bisa makan karnivora, juga bisa makan herbivora. Oke. Komponen biotik atau komponen hidup yang selanjutnya itu ada detritivor, yaitu organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Nah, contohnya di situ tulis ada rayap, teripang, dan luwing. Nah, untuk dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat anorganik. Contohnya di situ ada bakteri dan jamur, teman-teman. Jadi, komponen biotik ada produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Setelah kita tahu komponen ekosistem ada komponen abiotik dan biotik, maka kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Secara garis besar, interaksi antar komponen ekosistem itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, ada interaksi antar komponen abiotik, di mana komponen abiotik dapat memengaruhi komponen abiotik lain sehingga terjadi interaksi secara timbal balik. Contohnya, jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, maka akan mengakibatkan laju penguapan air juga meningkat. Itu contoh dari interaksi antar komponen abiotik. Intensitas cahaya adalah komponen abiotik, laju penguapan juga komponen abiotik. Jadi, dua-duanya adalah komponen abiotik. Yang kedua, interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Nah, di mana komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Contohnya, tanaman mengambil zat hara dari tanah, juga mengembalikannya dalam bentuk dedaunan dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Nanti hasil sisa penguraiannya bisa menjadi unsur atau komponen abiotik berupa unsur hara dan mineral. Makanya sistemnya interaksi dari pengambilan zat hara untuk tumbuhan, nanti tumbuhan akan lapuk menjadi zat hara lagi. Kemudian yang ketiga, ada interaksi antar komponen biotik, teman-teman. Interaksi ini ada 2 tipe, teman-teman. Ada interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Contohnya, interaksi pada koloni rayap terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit, maupun pekerja. Bisa juga pada lebah dan semut. Kemudian ada interaksi interspesifik, di mana interaksi ini terjadi antar individu yang berbeda spesies. Contohnya macam-macamnya ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Interaksi interspesifik ada 3 macam, teman-teman. Ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, predasi itu adalah interaksi antar organisme pemangsa predator dengan mangsanya, prey. Jadi contohnya misal ada elang yang memangsa tikus. Nah, predatornya di sini adalah elang, sedangkan tikus adalah hewan yang akan dimangsa atau dimakan oleh elang. Kemudian ada kompetisi, teman-teman. Kompetisi di sini sesuai namanya persaingan. Jadi ada 2 individu yang berinteraksi, boleh dia satu spesies atau berbeda spesies, untuk melakukan suatu persaingan. Nah, persaingannya ini macam-macam, teman-teman. Ada untuk memperebutkan wanita betina untuk kawin, ataupun untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis ini adalah kehidupan bersama antara 2 makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat.
Salah satunya ada simbiosis mutualisme, menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya misalnya ada lebah dan bunga. Kemudian ada komensialisme, menguntungkan salah satu pihak tapi pihak lain tidak dirugikan. Misalnya anggrek yang hidup di batang pohon lain, tapi anggrek tidak merugikan batang pohon itu. Kemudian ada parasitisme, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Contohnya adalah cacing yang hidup di dalam usus kita. Kemudian ada yang simbiosis netral, yaitu kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu. Contohnya ayam dan kucing. Karena tidak saling mengganggu, jadi dia masuk ke dalam simbiosis netral. Gimana? Sudah tahu bedanya antara predasi, kompetisi, dan simbiosis kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aliran energi, teman-teman. Aliran energi itu adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, kemudian ke konsumen primer, kemudian ke konsumen sekunder atau tingkat tinggi, sampai ke saproba atau dekomposer. Teman-teman, matahari itu merupakan sumber energi utama kehidupan, sedangkan tanaman bertindak sebagai produsen, memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Manusia dan hewan bertindak sebagai konsumen, baik konsumen primer dan konsumen tingkat tinggi, memanfaatkan bahan organik dari produsen, sedangkan bakteri berguna atau berfungsi sebagai pengurai. Aliran energi terdiri dari piramida ekologi, tingkat trofik, dan rantai makanan, teman-teman. Nah, rantai makanan nanti akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Kemudian nanti akan menghasilkan aliran-aliran energi, teman-teman. Aliran energi berlangsung akibat adanya proses makan dan dimakan. Nah, rantai makanan artinya hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Artinya, rantai makanan ini memiliki aliran energi, teman-teman. Dan urutan tertentu itu tidak boleh keliru, teman-teman. Mulai dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan dekomposer. Kalau rantai makanan, ini sifatnya masih sederhana, teman-teman. Apabila salah satu komponennya hilang, maka sistemnya akan rusak atau akan berantakan. Maka kalau ada yang hilang satu, yang lainnya akan terganggu. Berbeda dengan jaring-jaring makanan, teman-teman. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu memiliki banyak komponen. Misalnya konsumen primer itu terdiri dari beberapa hewan. Jadi tidak hanya satu hewan. Ketika salah satu komponennya atau populasinya hilang, maka jaring-jaring makanan tidak akan terganggu. Berbeda dengan rantai makanan. Karena jaring-jaring makanan itu sifatnya lebih kompleks. Lingkupnya dalam ekosistem, dalam suatu ekosistem. Tapi keduanya sama-sama memiliki aliran energi. Aliran energi pertama itu ada di produsen, kemudian yang kedua ada di konsumen primer, yang ketiga ada di konsumen sekunder, yang keempat ada di konsumen tersier, yang kelima ada di konsumen final, dan terakhir ada di dekomposer. Nah, teman-teman, selanjutnya tingkat trofik. Tingkat trofik ini berkaitan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang sebelumnya sudah kita bahas. Karena tingkat trofik ini merupakan susunan dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan memakannya. Jadi, tingkatan yang pertama atau tingkat trofik yang pertama itu diduduki oleh produsen atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan tingkat trofik kedua itu adalah konsumen primer atau konsumen pertama. Tingkat trofik ketiga itu diduduki oleh konsumen kedua atau konsumen sekunder 1. Tingkat trofik keempat itu diduduki oleh konsumen ketiga atau konsumen sekunder 2. Kemudian tingkat trofik kelima itu diduduki oleh puncak konsumen atau konsumen final, teman-teman. Jadi urutannya sesuai dengan tingkat makan memakannya.
bertahap dari tumbuhan, hewan yang makan tumbuhan, terus konsumen yang makan hewan makan tumbuhan, konsumen yang memakan hewan yang memakan konsumen satu, kemudian konsumen puncak yang memakan konsumen ketiga, gitu teman-teman. Paham ya? Nah, teman-teman, materi terakhir hari ini yaitu tentang piramida ekologi. Piramida ekologi ini, teman-teman, berkaitan dengan tingkat trofik yang tadi sudah kita bahas. Tadi sudah kita ketahui bahwa tingkat trofik pertama itu diduduki atau ditempati oleh produsen. Artinya, produsen ini memiliki jumlah yang paling banyak daripada tingkat trofik yang lain. Semakin naik tingkat trofiknya, maka bentuknya akan semakin mengkerucut. Itu menandakan bahwa jumlahnya akan semakin berkurang. Misalnya, tingkat trofik kedua yang ditempati oleh konsumen satu itu memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada produsen. Begitu seterusnya, sampai pada konsumen puncak jumlahnya adalah yang paling sedikit. Nah, piramida ekologi ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kita mulai dari piramida jumlah ya, teman-teman. Piramida jumlah ini biasanya menggambarkan jumlah individu dalam suatu populasi yang menempati tingkat trofik tertentu. Bisa kita lihat pada gambar bahwa rumput di situ menempati tingkat trofik pertama, di mana jumlahnya paling banyak daripada tingkat trofik yang lain, yaitu 1.500.000. Sedangkan tikus menempati tingkat trofik kedua dengan jumlah 200.000, ular menempati tingkat trofik ketiga dengan jumlah 90.000, dan elang menempati tingkat trofik terakhir dengan jumlah 1. Artinya semakin mengkerucut, jumlahnya akan semakin sedikit. Kemudian ada piramida biomasa. Piramida biomasa ini adalah berat total komponen biotik pada area tertentu pada suatu waktu tertentu. Biomasa tumbuhan biasanya diukur dari berat akar, batang, dan daun tumbuhan yang menempati areal tertentu. Nah, biomasa ini biasanya satuannya adalah miligram per meter kubik, teman-teman. Seperti pada piramid biomasa yang digambar, fitoplankton menempati posisi tingkat trofik yang pertama dengan jumlah paling banyak yaitu 100, dan zooplankton itu menempati tingkat trofik yang kedua dengan jumlah 12. Ikan menempati tingkat trofik terakhir dengan jumlah 6. Selanjutnya, piramida energi. Piramida energi ini, teman-teman, menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Nah, energi yang tersimpan itu dikenal sebagai energi primer, teman-teman. Energi itu disetarakan dengan mengubah satuan berat kering ke satuan energi yang dinyatakan dalam kalori atau joule. Dengan demikian, biomasa energi dinyatakan dalam kalori per meter kubik atau persatuan waktu, gitu teman-teman. Nah, di gambar sudah dijelaskan bahwa yang paling banyak atau jumlah energinya yang paling banyak itu adalah produsen dengan jumlah 8.833, sedangkan konsumen primer adalah 1.478, konsumen sekunder itu 67, dan konsumen tersier adalah 6. Artinya semakin naik atau semakin mengkerucut piramidanya, maka nilai dari energi yang tersimpan semakin sedikit. Itulah tadi tentang penjelasan piramida ekologi. Dengan begitu, maka berakhir pertemuan kita hari ini. Di slide terakhir ada tugas, silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat email Miss. Terima kasih. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.